Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman di seluruh Nusantara? Semoga suasana hati kita hari ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Semoga hati dan pikiran kita selalu dalam kebaikan, dan semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan semoga apapun yang kita dengar dan kita lihat membawa kita dalam kebaikan. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang 5 cara untuk lebih mencintai Al-Quran. Semoga kita semua berusaha dari hari ke hari untuk tetap membaca Al-Quran semakin meningkat. Oke, 5 cara untuk mencintai Al-Quran. Yang pertama, usahalah kita untuk membacanya. Harus tahu tartilnya, iramanya. Berusaha kita tahu huruf demi hurufnya. Mudah-mudahan kita terus berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Buat para ibu, buat para orang tua, jangan pernah lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu berusaha dalam melakukan sholat fardu. Bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengingatkan anak-anak kita untuk selalu beribadah kepada Allah, sudah menjadikan suatu kebiasaan yang baik sampai kelak mereka sudah dewasa. Saat mereka membangun rumah tangga, kebiasaan membaca Al-Quran akan tetap mereka lakukan. Semoga. Yang keduanya, berusahalah untuk memahami, tahu arti dari setiap bacaan Al-Quran yang kita baca. Selain kita tahu bacaannya, berusaha kita harus tahu arti terjemah dari setiap surat yang kita baca. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu artinya, membuat kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Karena kita tahu apa yang kita baca. Otomatis kalau kita sudah tahu artinya, pasti kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita setiap hari. Dan yang ketiganya, mentadaburi Al-Quran. Kita harus merenungi. Setelah tadi kita memahami artinya, kita merenungi. Semoga kita berusaha terus bertafakur, merenungi apa-apa yang sudah kita baca, kita pahami. Insya Allah apapun di dalam Al-Quran adalah kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita ingin mengenal kehidupan, galilah Al-Quran. Dan yang keempatnya, menghafalkannya. Jadi berusaha kita menghafal surat demi surat yang ada di dalam Al-Quran. Minimal surat pendek di juz 30 dalam Al-Quran, berusaha kita. Dan lebih utamakan harus tahu arti surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca di dalam sholat kita. Jadi berusaha untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi intinya Al-Quran tidak hanya bisa baca saja, tapi harus tahu artinya, memahaminya, mentadaburinya, menghafalnya, dan yang terakhir kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang terpenting. Jangan sampai tahu baca, paham isinya, tapi tak mengamalkannya. Merugi sekali. Jadi kalau orang sudah berakhlak Al-Quran, insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya mencerminkan perilaku orang-orang yang soleh. Dan kita semua lagi berjuang untuk menata hati dan pikiran kita, berusaha untuk lebih taat kepada Allah,
melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai ada ujub, ria, pamer. Karena membaca Al-Qur'annya bagus, suaranya bagus, tapi ada sedikit saja ujub, ria, pamer di hatinya, hancur pahalanya. Jadi berusahalah kita membaca Al-Quran, cara kita untuk lebih dekat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Setelah kita melakukan sholat fardu, baca Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, usahalah untuk sedini mungkin cinta Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Jadikan Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Jadi berusaha saat kita membacanya pun harus kita jadikan suatu kebutuhan. Yang namanya orang Islam yang mengaku beragama Islam harus konsisten, komitmen, harus benar-benar mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Walau tak mudah, berusahalah. Kita harus bergantung terus kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat malas. Semoga kita berusaha untuk terus bangkit di saat kita terjatuh. Yang namanya hidup pasti akan terus diuji. Banyak ujian hidup kita. Kita harus punya keyakinan. Ujian yang kita jalani semua adalah ekspresi tanda cinta Allah untuk mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi berusahalah. Rutinitas setiap hari jangan lupa membaca Al-Quran. Karena kalau rumah tidak ada orang yang membaca Al-Quran di dalamnya, sama seperti kuburan. Walau rumah megah sekalipun, tak ada yang membaca Al-Quran, sama seperti kuburan. Jadi berusahalah tiap hari, setiap hari, lantunkan ayat suci Al-Quran di dalam rumah kita. Kita pun selaku orang tua jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak kita untuk lebih taat kepada Allah. Jadi intinya bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita berusaha cinta kepada Al-Quran. Berusahalah untuk membacanya, memahaminya, mentadaburinya. Mudah-mudahan kita bisa berusaha lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah kita. Hafalkannya. Dan yang terakhir ini yang harus benar-benar bisa kita lakukan, mengamalkannya. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan setiap hari. Berusaha, terus berusaha. Jangan pernah merasa lelah. Insya Allah. Kita yakin dengan janji dan sumpah Allah, siapa yang berjalan di jalan Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Dan Allah akan mengurus segala urusan. Insya Allah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Yang berusaha setiap hari bisa memperbaiki diri kita lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, walau hanya sedikit sederhana. Semoga bisa kita pahami semua. Dan harapan kita bersama, semoga kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling menguatkan saat kita futur iman dan saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga kita semakin dekat kepada Allah. Insya Allah, apapun ujian dalam hidup ini, semua akan bisa kita lewati kalau kita punya keyakinan kuat akan janji dan sumpah Allah. Dan berusahalah terus dekati Allah, lebih dekat lagi. Karena Allah melebihi dari urat nadi kita. Saat kita dekat kepada Allah, Allah akan berlari kecil menghampiri kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi berusahalah kita tetap dekat kepada Allah. Cinta Al-Quran setiap harinya. Insya Allah hidup akan berkah.
Mohon maaf kalau banyak kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap ujian hidup kita. Dan yakin dan percaya kalau kita berusaha untuk dekat kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, tak ada rasa kekhawatiran dalam menjalani ujian. Insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kita berusaha bersama-sama untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.